Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semuanya diberi nikmat yang sehat, diberi nikmat sehat. Semoga kita semuanya dapat menggunakan nikmat sehat itu dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini kita masih melakukan pembelajaran secara online, secara tidak langsung. Kita sudah dengan melakukan pembelajaran online ini, kita semuanya sudah menjadi individu yang memberikan solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga dengan belajar online ini akan membawa kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat di lingkungan kita, yang terpenting untuk bangsa ini. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran ini, tak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran ini membawa manfaat untuk diri kita semuanya, manfaat di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk memahami pelajaran ini. Mari kita mulai pembelajaran ini, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran ini masih menguatkan pembelajaran sebelumnya. Yang akan dibahas adalah paragraf, ya. Apa saja komponen yang ada dalam sebuah paragraf, ya. Paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat, ya. Nah, kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut ada yang disebut kalimat utama, ada yang disebut kalimat penjelas, dan di dalam paragraf tersebut ada ide pokok. Mari kita jelaskan satu persatu beserta contohnya agar kalian lebih memahami materi berikut ini. Pertama adalah kalimat utama, ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang ada dalam paragraf. Kalau dilihat dari cirinya, ada dua. Kalau dilihat dari ciri pertama, yaitu dari letaknya, kalimat utama itu ada di awal atau di akhir. Atau bisa juga kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama pada paragraf tersebut atau kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Kalau dilihat dari letaknya, ya. Kalau dilihat dari isinya, kalimat utama itu kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Nah, jadi dengan itu menjadi ciri. Itulah yang menjadi ciri kalimat utama, ya. Kalian bisa lihat contoh yang Ibu berikan pada slide berikut ini. Sama-sama kita pahami dulu setiap kalimat pada paragraf ini, ya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Faridae. Mereka bisa ditemukan di hutan tropis di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Nah, kalian perhatikan, pada paragraf ini terdiri atas 4 kalimat. Sudah Ibu tandai, ya, ada 4 kalimat. Nah, di antara 4 kalimat ini ada yang disebut kalimat utama, ada yang disebut kalimat penjelas, dan di dalam paragraf ini juga mengandung ide pokok. Nah, sekarang kalimat utama, bagaimana menentukan kalimat utama dalam paragraf ini, ya? Nah, ciri pertama, kalimat utama ada di awal atau di akhir. Ya, bisa kalimat pertama menjadi kalimat utamanya atau kalimat yang keempat menjadi kalimat utamanya. Ya. Keluarin ciri yang kedua. Ciri yang kedua, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Ya. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah tema apa yang dibahas pada paragraf ini. Itu ide pokok, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kemungkinan kalimat utama ada kalimat pertama atau kalimat keempat. Lalu kalian lihat dari kalimat pertama dan keempat ini
kalimat mana yang mengandung ide pokok? Nah, ide pokok pada paragraf ini adalah apa yang dibahas pada paragraf ini? Yang dibahas pada paragraf ini adalah tentang burung cendrawasih. Ya. Sebagai bukti, burung cendrawasih adalah kelompok burung, ya, yang termasuk famili Faraday. Lalu di kalimat kedua ada kata mereka. Mereka itu sebagai kata pengganti untuk menggantikan burung cendrawasih. Ya, jadi kalimat ini masih menjelaskan kalimat pertama. Kalimat ketiga ada kata mereka juga di situ. Kalimat ketiga ini masih juga ada kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan burung cendrawasih. Nah, kalimat keempat juga ada kata mereka di sini. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka ini adalah pengganti burung cendrawasih. Jadi yang dibahas dalam paragraf ini adalah burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih itu ada di kalimat pertama. Maka dapat kita simpulkan kalimat utama dalam paragraf ini adalah kalimat yang pertama, yaitu burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Faraday, ya. Nah, selanjutnya, karena kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, maka bisa dikatakan bahwa paragraf ini adalah paragraf deduktif karena kalimat utama ada di awal kalimat. Kalau kalimat utamanya ada di akhir atau kalimat keempat, maka dia disebut kalimat paragraf induktif, ya. Itu penjelasan kalimat utama. Semoga kalian paham untuk menentukan kalimat utama. Ya, dapat Ibu simpulkan kalimat utama itu ada dua ciri bisa kalian temukan. Kalau dilihat dari letak bisa di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kalau lihat dari isi, di dalam kalimat utama ada ide pokok. Nah, dapat kita simpulkan itulah yang menjadi kalimat utama. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah kalimat penjelas. Ya, seperti Ibu katakan tadi di awal bahwa dalam paragraf itu mengandung beberapa kalimat penjelas. Ya. Bagaimana menentukan apa kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya, kalau dalam paragraf yang sudah kita baca tadi, jika kita sudah bisa menentukan, oh kalimat utamanya tadi adalah kalimat yang pertama, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, dan kalimat yang keempat pada paragraf ini disebut kalimat penjelas. Mengapa? Karena kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini menjelaskan kalimat pertama. Menjelaskan apa? Tentang burung cendrawasih. Di kalimat kedua menjelaskan di mana burung cendrawasih itu tinggal. Di kalimat ketiga, bagaimana makanan burung cendrawasih itu. Kalimat yang keempat, makanannya jenis apa saja, disebutkan di paragraf keempat. Maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan kalimat utama. Oleh sebab itulah kalimat kedua, ketiga, dan keempat dapat kita simpulkan sebagai kalimat penjelas atau disebut kalimat penjelas. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini, bagaimana menentukan kalimat penjelas. Selanjutnya, terakhir adalah menentukan ide pokok, ya. Seperti Ibu jelaskan di depan tadi, ide pokok kalau kalian mau ide pokok itu kalau dari letaknya ada di kalimat utama, ya. Ide pokok itu ada di kalimat utama. Kalau isinya, ide pokok itu mengandung apa pembahasan dalam paragraf tersebut, itulah ide pokok. Itulah yang menjadi ide pokok paragraf tersebut, ya. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama, baca kembali kalimat utama itu dan kalimat berikutnya untuk menentukan mana ide pokok di paragraf tersebut, ya. Nah, tadi dapat kita simpulkan paragraf ini membahas tentang burung cendrawasih. Maka dan kalimat burung cendrawasih itu ada di kalimat utama.
Maka dapat kita simpulkan bahwa ide pokok pada paragraf ini adalah burung cendrawasih. Ya, Ibu ulangi lagi, ide pokok ada di kalimat utama. Dan ide pokok itu adalah apa yang dibahas pada paragraf tersebut, itulah yang menjadi ide pokok. Ya. Nah, demikian yang materi yang Ibu sampaikan, dengan harapan kalian lebih memahami kembali materi ini, karena seminggu yang lalu sudah Ibu jelaskan juga, tapi ini menguatkan kembali agar kalian bisa menentukan dengan jelas dan dapat menunjuk dengan jelas yang mana menjadi kalimat utama, yang mana menjadi kalimat penjelas, dan yang mana ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang terpenting, semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.